Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Nur Ramadan, kelas 11 TKJ, berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktek konfigurasi VLAN. Yang pertama, di sini ada alat dan bahan. Di sini saya menggunakan router MikroTik RB750 dan laptop Dell sebagai klien, switch manageable router board 260GS, dan menggunakan kabel UTP. Lalu untuk perencanaan instalasi switch yaitu VLAN ID 10 dan 20 dengan VLAN name siswa dan guru dengan tipe port tagged berasal dari source router header 2 dengan destination switch port 1 dengan keterangan terang. Lalu untuk VLAN ID 10 VLAN name siswa dengan tipe port akses dan source switch port 2 dengan destination client keterangan DHCP. Begitu juga dengan nomor port yang ketiga, VLAN ID 10 dengan VLAN name siswa, tipe port akses, source switch port 3, destination client dengan keterangan DHCP. Juga dengan VLAN ID 20 dengan menggunakan VLAN name guru, tipe port akses, source-nya berasal dari switch port 4 dengan destination client, lalu keterangan statik. Nah, di sini untuk topologinya. Dan untuk pengerjaan, pertama-tama masuk ke aplikasi Winbox dan hubungkan dengan perangkat router menggunakan MAC address dari perangkat yang digunakan. Lalu di sini menggunakan terminal, saya mengubah nama dari user router menjadi kelompok 5 dan juga mengubah interface header 1 menjadi ISP dan header 2 menjadi VLAN, dan juga di sini saya menambahkan IP address untuk interface VLAN dan menambahkan IP address untuk interface ISP dan VLAN dengan menggunakan IP 180.192.104.1 prefix 24 untuk ISP. Dan untuk VLAN menggunakan IP 192.168.12.1 menggunakan prefix 24. Selanjutnya di sini saya membuat interface VLAN siswa dan guru pada header 2 yaitu VLAN. Setelah membuat interface VLAN siswa dan guru, selanjutnya saya menambahkan IP untuk VLAN siswa dan guru. Di sini IP VLAN siswa yaitu menggunakan IP kelas C yang IP kelas C 192.168.14.1 prefix 24, dan untuk yang guru IP-nya 192.168.29.1 prefix 24. Dan setelahnya saya mengkonfigurasi DHCP server untuk VLAN ID 10 dengan VLAN name siswa dengan konfigurasi sebagai berikut. Lalu setelah itu saya men-setting IP DNS dengan menggunakan IP DNS Google 8.8.8.8. Nah, lalu saya juga mengkonfigurasi IP firewall NAT untuk interface ISP. Setelah selesai pengkonfigurasian, saya menjalankan beberapa pengujian terhadap IP address yang ada pada router
untuk memastikan bahwa konfigurasi pada router sudah selesai. Dan di sini hasilnya adalah TTL atau telah terhubung dengan baik. Lalu selanjutnya untuk konfigurasi switch pada menu VLAN ini disesuaikan dengan VLAN yang sudah ditambahkan tadi pada router. Di sini pada port 1 saya men-setting default VLAN ID-nya 1. Untuk port 2 dan 3 default VLAN ID-nya 10. Dan untuk port 4 default VLAN ID-nya 20. Untuk settingan VLAN header-nya menggunakan logika add vsync pada port 1 dan leave as is untuk port lainnya yaitu 2, 3, 4, dan 5. Untuk VLAN ID 10 saya menggunakan 2 port yaitu port 2 dan 3. Sedangkan untuk VLAN ID 20 saya menggunakan satu port saja yaitu port 4. Selanjutnya untuk settingan pada menu VLAN ini ID VLAN-nya disesuaikan seperti sebelumnya. Dan di sini saya hanya mengubah settingan pada port 1 saja menjadi mengubah settingannya menggunakan logika add if missing. Dan untuk port lainnya disetting seperti tadi yaitu leave as is. Untuk pengujian di sini saya akan melakukan pengujian pada VLAN ID 10 menggunakan port 2 dan pada VLAN ID ini menggunakan IP DHCP. Berikut hasil dari yang didapatkan ketika sudah berhasil terhubung. IP address yang didapatkan yaitu 192.168.14.252 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.14.1 dan IP DNS 888. Nah, berikut juga saya mengujinya menggunakan command prompt pada perangkat klien. Di sini saya memanggil IP yang ada pada router yang sudah ditambahkan pada router dan hasilnya berhasil. Dan saya juga di sini melakukan pengujian dengan membuka web YouTube dan hasilnya berhasil. Selanjutnya pengujian yang kedua yaitu dengan menggunakan IP statik yang terdapat pada port 4 VLAN ID 20 dengan VLAN name guru. Di sini saya menggunakan IP address-nya 192.168.29.2 per 24 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 192.168.29.1 dan menggunakan IP DNS-nya 8.8.8.8 dan juga hasil pengujiannya menggunakan command prompt pada perangkat klien yang hasilnya adalah TTL atau dalam kata lain berhasil. Dan juga saya membuka web youtube.com, hasilnya berhasil atau bisa mengakses web YouTube ini. Dan kesimpulan dari praktek ini, pada saat saya akan melakukan pengujian pada VLAN ID 10 atau pada tipe jaringan yang DHCP, saat mencoba memanggil IP DNS itu terjadi kendala yang dimana gagal atau tidak bisa memanggil IP DNS tersebut. Kemudian kelompok saya segera melakukan identifikasi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Sudah mencoba melakukan konfigurasi ulang pada DHCP server tersebut, namun tetap saja tidak bisa. Lalu kelompok saya pun mencoba menghubungkannya yang jaringan statik atau menghubungkan dengan VLAN ID 20 dan ternyata hasilnya sama saja, tidak bisa. Dan kelompok kami pun berinisiatif untuk mengganti perangkat untuk melakukan pengujian.
Dan pada saat dicoba akhirnya berhasil, dan kami pun mendeteksi bahwa perangkat klien pada saat pengujian terjadi kerusakan atau kesalahan. Dan kelompok saya juga mengalami kendala lainnya, yaitu tidak bisa memasuki tampilan GUI pada perangkat Swiss Manageable. Dan solusinya pada saat itu adalah melakukan hard reset pada perangkat, dan setelah melakukan hard reset tersebut, akhirnya kelompok saya bisa memasuki tampilan GUI dan melakukan konfigurasi sebagaimana yang harus dilakukan. Dan setelah melakukan praktikum ini, saya dan kelompok merasa puas dengan hasil yang didapatkan setelah menyelesaikan praktikum ini, yang dimana saya pribadi sendiri bisa memahami dengan jelas bagaimana konsep dari VLAN itu, dan paham untuk bagaimana membuat jaringan VLAN. Dan mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.